Baik, rekan teknisi abal-abal, ketemu lagi. Masih ada yang ingat dengan mesin barudan lama tahun 80-an, 82 ini. Ini bagian J2. J2 kerusakannya dari pemilik mesin bordir. Tidak bisa bergerak ke atas dan ke bawah, sebelah ya. Untuk J2 adalah kontrol untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri, ke atas juga ke bawah. Di sini untuk kontrol transistor 127. Ini untuk ke kanan kiri dan ini untuk ke atas bawah. Bila mana digeser dengan manual terasa kasar, coba dicek di bagian output ini menggunakan lampu LED atau S-Pen seperti ini akan ketahuan, atau yang punya osiloskop juga lebih bagus. Di sini saya kasih lampu 2 untuk kontrol agar kita tahu pemicu daripada transistor yang MG50 BL3 yang 50 ampere berfungsi atau tidak, karena signalnya outputnya dari sini masuk ke transistor yang besar yang 50 ampere. Cara pemasangan lampu LED seperti ini. Di sini ada pin, di sini juga ada pin, tambah resistor. Resistornya saya kasih 1,2 kilo 1K2 seperti ini. Kita akan tahu jika diberikan power supply atau mesin dihidupkan, dia akan ada jeda. Coba kita lihat biar ketahuan. Ada jeda sekitar 1 detik ya, itu normal. Bila mana langsung menyala atau mati, berarti ada masalah. Oke, kita lihat. Nah, ini saya pasang. Nah, ada jeda 1 detik, itu bagus. Dan nyalanya juga redup ya. Kenapa redup? Karena untuk menaikkan dan menurunkan tegangan output yang ke motor stepping ya. Dan itu dikontrol dengan trim pot ya, 2. Kita bisa atur di sini. Dan juga kita bisa ukur di sini, disesuaikan nanti. Dan itu mungkin kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya agar lebih paham. Nah, kenapa hasil daripada analisa dan perbaikan mesin bordir ini sehingga transistor MG50BL3 dengan 50 ampere atau di sini istilahnya transistor jumbo yang besar sampai rusak atau short ya, itu dimungkinkan permasalahannya dari sini atau dari transistor yang kecil yang 167 ya. Transistor 167 untuk kontrol ke kanan dan ke kiri sebelah sini, dan ini untuk ke atas yang ke bawah. Jadi kalau kalian menemukan pergerakan motor stepping atau frame ke atas ke bawah atau ke samping kasar, coba dicek outputnya dari transistor ini. Bisa menggunakan alat seperti ini, lampu LED, atau kalian tambah LED seperti ini juga bisa. Nanti akan ketahuan waktu digeser dia akan mati hidup. Dan itu akan kita bahas nanti setelah atau mungkin di video selanjutnya ya. Hasil analisa kenapa transistor jumbonya sampai short, sampai rusak, dan juga di bagian transistor 167 juga ada yang mati. Di sini ada kapasitor. Nah, ini kapasitor ini untuk IC 4049 sebagai kontrol generator nih, untuk X dan ini untuk Y. Ternyata ini short ya. Nah, ini dia short. Nah, ini saya ganti untuk sebelahnya ya, sebelah sini untuk bagian X, dan ini bagian Y saya ganti. Akhirnya bagus. Oke, kita akan coba kita akan shortkan ya. Kita akan kontak ini. Nah, lihatlah hasilnya.
Nah, seperti ini. Kalau tegangannya besar seperti ini, berarti dianggap trim pot dalam posisi full hingga tegangan terlalu besar ke transistor yang jumbo, dan akhirnya tegangan ke motor stepping terlalu besar. Akhirnya transistor jumbo atau yang MG50BL3 tidak kuat dan akhirnya rusak. Seperti itulah kira-kira untuk mesin barudan. Oke. Dan di sini juga bisa kita kontrol, bisa kelihatan kalau ini diputar untuk head-nya, dia akan redup, nyala, itu berarti sudah normal rangkaian. Untuk Y-nya juga kalau diputar dia bisa redup, terang, itu juga normal. Bila mana ini di setel tidak ada perubahan, berarti masih ada masalah di rangkaian. Oke, rekan-rekan, sementara itu dulu. Pembahasan lebih lanjut kita akan coba bahas nanti. Dan sebenarnya ini bisa dites di luar dengan memberikan tegangan seperti ini 12 volt di bagian kok ini ya, ada positif, negatif. Dan ini juga harus diberi tegangan 12 volt. Di sini ada elko juga tambah, di sini juga ada. Karena aslinya beda power supply ya, untuk ini, untuk X beda, untuk Y-nya juga beda. Jadi kalian tinggal sambung aja. Saya sambung. Nah ini, dan posisinya seperti ini, positif sebelah sini, ini negatif. Nah, nyambung ke atas, dikasih sambungan ke atas, disatukan. Karena yang atas untuk sebelah sini, yang bawah untuk sebelah sini. Oke, baik rekan-rekan, untuk masalah ini saya anggap selesai. Kita akan coba lanjut di video selanjutnya untuk masalah pengetesan satu persatu, dan juga cara pemasangan transistor yang jumbo. Terima kasih.